Halo, selamat malam. Kita hari ini masuk di kelas Talk to the Entity Taster, yang artinya pendahuluan atau gimmick. Kita cuma ada waktu 1 jam untuk berbicara tentang banyak hal di dalam dunia entitas yang selama ini mungkin kita nggak pernah tahu, atau kita salah mengerti, salah menerjemahkan, atau dididik dengan cara yang eh, tidak sesuai, gitu ya. Jadi dalam bahasa, sebetulnya bahasa Indonesia ini udah misguided terlalu jauh. Entitas dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai makhluk halus atau makhluk gaib. Tapi arti dari entitas itu sendiri itu bukan makhluk halus. Ya, kenapa? Karena arti dari entitas itu adalah suatu bentuk kesadaran tanpa badan. Bisa brand kamu, bisa bisnismu, bisa semua benda yang ada di sekitarmu, bisa pohon, bisa tanah, bisa bumi, bisa rumah, dan bisa barang-barang. Semua benda yang memiliki struktur dan semua yang memiliki kesadaran, tidak punya body fisik seperti badan kita, adalah entitas. Jadi kalau kita bicara tentang grup orang-orang berkumpul membentuk sebuah grup latihan A, maka dia adalah entitas A. Orang-orang yang punya kerjaan yang sama, misalnya petani padi atau pelatihan apa, dan punya visi misi, itu adalah entitas. Jadi kayak organisasi, perkumpulan, rumah sakit, perusahaan, itu semua adalah bentuknya entitas. Dan pada saat kita paham tentang itu, maka kita bisa lihat bahwa yang sedang kita bicarain entity ini adalah semuanya dan sangat besar sekali, termasuk Tuhan di dalamnya. Jadi pada saat kita tidak memahami dan kemudian kita menciptakan sebuah ketakutan terhadap so-called entity, yang terjadi kita akan membuat batasan dan jarak, jurang terhadap Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan merupakan something yang tidak punya bentuk dan tidak punya nama, which is entity. Dan pada saat kita mulai aware tentang itu, maka kita mulai memahami bahwa ternyata dunia entitas itu bukan tentang spirit, bukan tentang roh, bukan tentang kunti, bukan tentang genderuwo, dan bukan tentang vampir. Ya, karena semua yang pernah kamu dengar kayak kunti, genderuwo, vampir, dan segala macamnya, is it real? Kenapa kunti dan genderuwo cuma ada di Tanah Jawa? Di Singapura nggak ada. Kenapa vampir yang pakai baju Cina hitam cuma ada di China? Di Spanyol nggak ada. Kenapa kumbra apa, karakumbra, pemakan orang yang ada di Spanyol hanya ada di Spanyol, tapi di Amerika nggak ada. Karena masing-masing menciptakan story di areanya masing-masing. Dan bagaimana bila semuanya itu cuman lies? Berapa dari kita pada saat pertama kali bersentuhan dengan entitas, dan kamu nggak paham itu apa, dan kamu cerita ke orang lain, dan kemudian orang lain membuat story, dan kamu percaya bahwa berdiri bulu kuduk sama dengan ketemu dengan genderuwo. Dan respon yang seharusnya kamu lakukan adalah takut. Karena kamu diajari, ih bulu kuduk berdiri ya, kamu ketemu genderuwo ya, dan malam nggak boleh nakal kan, harus tidur kan. Jadi kamu dididik untuk menerjemahkan respons dari badanmu pada saat dia memberi informasi, ada entitas, dididik untuk selalu, ini tuh takut, ini tuh ini tuh ini. Dan kapanpun kamu menerima itu, percaya itu, dan berfungsi dari situ, sehingga menciptakan banyak ketakutan di dalamnya, apakah bersedia untuk cabut, batalkan, dan hancurkan? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all, and shorts, boys, and beyonds. Untuk yang baru yang belum pernah belajar, di dalam akses itu ada sebuah kata yang kita gunakan yang merupakan singkatan dari right, semua hal yang benar, wrong, semua hal yang salah, good, semua hal yang baik, dan bad, semua hal yang buruk. Right, wrong, good, bad, pot, pok. POC adalah point of creation, POD adalah point of destruction, all nine, 9 pertanyaan, short, pertanyaan-pertanyaan pendek seperti kalau aku lakukan ini rewardku apa, kalau aku tidak lakukan ini
punishment-ku apa? Itu ada 4 pertanyaan, dan kemudian beyond adalah pertanyaan sisanya yang tidak ditanyakan di depan. Dan ini adalah merupakan sebuah verbal clearing yang digunakan untuk mendelete apapun pikiran, perasaan, emosional, dan juga keputusan-keputusan yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi kita bilang namanya clearing statement. Kalau mau baca penjelasan lebih lengkap ada di www.hidupceria.com. Nanti cari di dalamnya ada yang namanya clearing statement, semua cukup lengkap di situ dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, setelah kita mulai aware bahwa oh ternyata the world of entity itu bukan cuma tentang makhluk halus dan teman-temannya, tapi juga all the light beings, all the living spirits, all the things, dan semua kesadaran di dalamnya. Maka kita bisa lihat bahwa, loh, talking to entity ini adalah vital dalam hidup kita. Berapa dari kita yang punya awareness terhadap hal ini, badannya udah kasih informasi, tapi kitanya nggak aware. Misalnya, kamu tahu-tahu masuk sebuah rumah tua, atau kamu jalan-jalan di tempat-tempat yang activity entity-nya cukup aktif, dan kemudian badanmu ngerasa mual, mau muntah, enek, mulutnya pahit, telingamu berdenging, bulu kudukmu berdiri, dan bulu badanmu merinding semua. Kalian nyadar nggak bahwa ini adalah signal? Badan cuma ngasih tahu, ada activity entity loh di sini. Tanpa ada story, ada genderuwonya, ada gorilanya, ada macannya, ada tuyulnya. Nggak ada sama sekali informasi itu dalam badan. Badan cuma bilang, ada activity entity loh di sini. Dan apakah kita menerima itu sebagaimana informasi itu diberikan? Ada activity entity loh di sini. Karena pada saat kita bisa terima itu dengan benar, kamu nggak akan ngerasain yang namanya rasa takut. Kamu akan nyadar, oh ada entity ya? Apa yang diperlukan di sini? Kok mereka ngontak? Apakah mereka hanya pengen say hi? Atau mereka mau menyampaikan informasi? Atau mereka mau say sorry? Karena sebagian besar leluhur kita datang, atau sebagian teman kita datang, atau sebagian dari orang tua kalian yang datang, rata-rata hanya say sorry or say thank you. Rata-rata. Dan lebih banyak lagi yang mereka datang hanya untuk mau memfasilitasi kita maju. Dan berapa dari kita yang nggak paham tentang itu, dan kemudian kita menerjemahkan, ini entity. Habis nonton film kuntilanak langsung terjemahkan, bulu merinding dari sebelah kanan, kuntilanaknya ada di sebelah kanan. Langsung baca ayat kursi, padahal datang orang tuamu yang udah meninggal. Oke? Dan bagaimana bila seluruh kebiasaan kita selama hidup ini terhadap entitas, maka kamu juga akan menciptakan kebiasaan itu nanti pada saat kalian meninggal. Berapa dari kita yang merinding, terus automatically nggak nanya, ini siapa, mau apa, ada perlu apa di sini, langsung bacain ayat kursi atau semua ayat-ayat eksorsisme dan semua ilmu-ilmu spiritual, lempar garam, lempar jeruk, lempar segala macam dengan harapan usir, 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 usir gitu. Padahal yang datang siapa? Kamu nggak tahu. Dan bagaimana kalau yang datang nenekmu sendiri, orang tuamu sendiri, saudaramu sendiri? Ya, itu sebabnya kenapa kita di kelas Talk to Identity kita akan latihan dan kita akan belajar. Bagaimana sih cara kita mengenal karunia ini? Bagaimana sih rasanya kalau entitas itu ngontak ke kita? Nggak semua dari kita punya ability untuk melihat. Ada beberapa dari kalian yang punya ability untuk melihat. Saya rasa di ruangan ini kayaknya ada sekitar 15 orang dengan kemampuan melihat. Saya nggak tahu siapa. Tapi sekitar 15 orang punya kemampuan melihat yang tidak terlatih. Dan kayaknya sekitar 3 orang yang punya kemampuan melihat dan sepertinya dilatih. Nah, saya nggak tahu siapa. Ya, walaupun nggak bisa lihat, walaupun nggak bisa dengar, bukan artinya kamu
lahir cacat. Semua orang lahir sempurna, semua orang lahir dengan antena yang lengkap, tapi ada satu yang mulai membiasakan diri untuk dengar, dan ada banyak yang terbiasa untuk nutup. Nah, dengan kita menyadari entitas, kita belajar untuk dengar, bagaimana bila ternyata hidup di dunia dan mengenal energi dan mengenal entity, itu nggak ada serem-seremnya sama sekali. Dan bagaimana bila entitas itu dari dulu sudah ada bersama kita. Dan bukan gara-gara, aku baru belajar kelas taster sama Dokter David, terus habis itu rasanya di semua ruanganku ada entity-nya. No. Dari kamu lahir, entity sudah di situ, ada jutaan di sekitar kamu. Tapi kamu terbiasa untuk tutup mata. Sekarang kita cuma latihan buka mata dan buka telinga dan buka awareness-mu. Jangan-jangan rasa sakit di badanmu adalah cara dari mereka untuk menarik perhatianmu. Jangan-jangan rasa pusing di kepalamu adalah cara mereka untuk menarik perhatianmu. Pernah punya anak yang super duper hiperaktif, ngoceh sepanjang waktu, dan berusaha cari perhatian dirimu nggak? Kira-kira bakal seperti itu kalau entity itu aware bahwa kamu bisa aware terhadap mereka, tapi kamu pilih tutup mata. Jadi mereka akan makin, "Woi, aku di sini loh. Hei," ditoel-toel, "Woi," diteriakin, disentuh-sentuh, dipegang-pegang. Terus kamu bilang, "Aduh, sakit kepala. Kenapa ya di sini teh nggak menyenangkan, mau pindah ah." Emang dipikir mereka bisa ditinggalin. Jelas ya? Jadi pada saat kita mulai aware terhadap mereka, yang mereka minta cuman acknowledge bahwa mereka ada. Kamu nggak bisa bilang, di laut nggak ada hiu gara-gara kamu cuman ambil mangkok dan ambil air di laut dan kamu lihat di mangkokmu dan kamu bilang, mana hiunya? Nggak ada di hiu di sini. No, sama dengan di bumi ini. Kamu nggak bisa bilang nggak ada entitas di dalam dunia ini, di dalam reality ini, apabila kamu cuma mau dengar sedikit spektrum yang kamu bisa lihat dari mata. Ingat, matamu cuma bisa lihat 2% spektrum cahaya. Dan telingamu cuma bisa dengar 2% spektrum suara. Ya, 98%-nya itu bukan dari panca indera, tapi dari awareness. Dan berapa dari kita yang bersedia untuk mendengar mereka, melihat mereka, berkomunikasi dengan mereka, dan bisa melahirkan banyak karya dengan mereka. Bukan berarti belajar talking to entity dan kemudian creating bersama entitas itu kayak babi ngepet atau kayak piara tuyul. No, bukan ya. Karena apa? Creating with entity kira-kira nggak jauh berbeda dari Tuhan bantu aku create ini. Aku mau create ini, aku minta restumu, aku minta berkatmu. Dan kemudian apapun yang kamu kerjakan, Tuhan bilang, belok kiri, belok kiri, belok kiri. Terus kamu nyadar, oke, belok kiri. Terus Tuhan bilang, maju, 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 maju. Proyek yang itu banyak duitnya, proyek yang itu banyak duitnya. Terus kamu nyadar, oke, terus kamu maju. That is. Dan bagaimana bila selama ini Tuhan sudah selalu jawab doamu, sudah kasih tahu jawabannya, sudah toel-toel kamu, tapi tiap kali ditoel kamu bacain dia ayat kursi. Karena kamu pikir Tuhan jawabnya nggak boleh kayak gitu. Menurutmu Tuhan jawabnya harus langit terbuka dengan suara trompet turun dari surga. Toet, hai Mega, uang ada di sebelah kanan. Ngayal jangan jauh-jauh, nonton film jangan banyak-banyak yang ngayal-ngayal. Talking to the entity is the same. Dan bagaimana bila caranya entity ngomong dan caranya Tuhan ngomong itu sama? Using awareness. Dan berapa dari kita yang bersedia dengar? Berapa dari kita yang bersedia untuk lihat? Dan gak semua memang punya karunia untuk melihat. Saya bukan tergolong yang dengan karunia untuk melihat. Ya, jadi bukan berarti semua orang yang
membawakan kelas talk to entity atau facilitator yang membawakan kelas talk to the entity, itu matanya bisa melihat, tidak semuanya. Saya tergolong yang bukan. Saya bukan lihat dari mata, saya lihat dari awareness. Jadi agak sedikit berbeda dengan mereka yang lahir dengan waskita. Paham ya? Kalau mereka yang lahir dengan waskita, tanpa ngapa-ngapain mereka udah bisa lihat dan biasanya cukup jelas. Itu adalah karunia yang lebih besar lagi. Dan sangat gampang kamu terjebak dan masuk ke dalam wrongness of me. Sangat gampang. Jadi pada saat nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ajarin, nggak ada yang kasih tahu bagaimana harus bersikap dan segala macamnya, yang selalu terjadi adalah kamu menyerahkan kuasa atas powermu ke mereka dan kamu ngemis kuasa dari mereka. Dan tidak boleh seperti itu. Apapun yang terjadi, kamu yang punya badan, kamu yang berkuasa. Mereka nggak punya badan bukan berarti mereka bisa akses semuanya. Yang mereka bisa akses biasanya kalau spirit atau rohnya orang yang sudah meninggal, biasanya mereka cuma bisa akses 1 jam sampai 15 menit dari kehidupan yang terakhirnya, dan mereka stuck di situ selama-lamanya. Jadi kalau kamu lagi misalnya ngintip sebelah mandi, terus kamu kena sniper, seumur hidupmu nanti di situ, kamu stay di situ, dan yang kamu ingat adalah kamu lagi ngintip orang mandi. Kalau kamu dapat tugas jaga rumah atau jaga pos, dan kemudian tahu kamu kena sniper, seumur-umur nanti kamu akan stay di situ dan mengingat tugasmu adalah jaga pos. Dan apa yang terjadi kalau kamu cowok, terakhir yang mandi cewek, terus kemudian tempatnya udah berubah, jadi tempat kamar mandi yang hanya isinya cowok lagi, WC pria. Terus kamu ngintipin, hah, cowok lagi, hah, cowok lagi. Ngamuk-ngamuk gak di situ? Dan bagaimana kalau yang tadi jaga pos, dan kemudian kamu tempatnya berubah, ribuan tahun yang akan datang, tempatnya jadi rumah makan, semua orang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, dan makan di tempat kamu jaga. Kamu marah nggak? Kamu merasa terganggu nggak? Dan bagaimana bila mereka lakukan itu dan mereka nggak sadar adanya waktu? Mereka cuma tahu 15 menit kehidupan yang terakhirnya, mereka cuma ingat 1 jam kehidupan yang terakhirnya, dan mereka stuck di situ selama-lamanya sampai ada yang bantuin mereka, which is yang punya body. Dan bagaimana bila itulah yang namanya menjadi rahmat buat mereka? Itulah yang namanya memfasilitasi. Caranya akses dan caranya talk to the entity, memfasilitasi spirit, sangat sopan, sangat memanusiakan mereka. Kita tidak punya satupun teknik untuk ngusir, tapi kita punya hampir seluruh teknik untuk memfasilitasi. Ya, jadi nggak ada yang namanya tahu-tahu, "Hei kau, pergi kau, kamu bukan tempatmu di sini, kamu harus pergi," dan segala macam. Nggak ada yang namanya kayak begitu di dalam talking to the entity. Talking to the entity kira-kira nggak jauh berbeda pada saat kamu masuk ke rumah orang dan kamu tanya, "Halo, ini siapa? Ada perlu apa? Di sini mau ngapain?" Hanya cukup seperti itu doang, mereka akan aware, aku udah mati ya. Dan mereka akan sadar bahwa mereka punya choice yang berbeda dan mereka akan pergi sendiri. Dan itu sangat menyenangkan. Dan di dalam dunia entity, itu tidak ada entity yang jelek. Everything is okay. Tidak ada yang baik dan nggak ada yang jelek. Yang ada cuman, ada yang aware, ada banyak yang tidak aware. Yang aware biasanya datang cuman fasilitasi kita. Ngobrol ke, hi ke, atau educate kamu tentang sesuatu, misalnya knowledge tentang dagang, knowledge tentang antik, knowledge tentang bertani, knowledge tentang kekayaan spiritual kebatinan dan segala macamnya. Itu mereka yang aware yang bisa datang.
Ya, mereka bisa channeling kamu dan mereka bisa educate kamu di banyak hal. Tapi ada banyak yang stuck. Yang stuck ini loh yang rata-rata ngasih sinyal, help, 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 I'm here, help, 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 help. Dan tugas kita sebetulnya cuma tinggal nanya, hey, kamu siapa? Begitu ditanya kamu siapa aja, mereka langsung inget, namaku ini ya. Lah aku ngapain di sini? Mereka langsung inget. Dan mereka cuma perlunya itu. Dan bagaimana bila dengan bertanya, itu semua rasa takutmu hilang dan berganti dengan excitement. Apa sih bedanya excitement? Apa sih bedanya excitement dan juga fear? Karena dua rasa ini mirip sekali. Kalau kamu excitement, rasanya expand, gede. Tapi kalau kamu fear, rasanya contracted, sempit, kayak digencet rasanya. Jadi begitu kamu belajar akses bars, biasanya kamu akan mulai paham apa sih bedanya expansive, light, atau contracted heaviness. Itu akan diajar di pertama kali kelas bars. Ya. Dan bagaimana bila dengan belajar dan bersedia untuk membuka diri, ada banyak hal yang berubah dalam hidupmu dan kesehatanmu. Saya punya banyak pasien datang dengan autoimun dan ability entity yang ditolak. Ability entity yang ditolak. Jelas ya? Semakin kamu reject kamu punya ability-mu, semakin ganas penyakitmu. Karena mereka akan semakin ngomong dan semakin bertanya dan akan semakin intens minta didengarnya. Karena mereka tahu kamu tuh punya karunia ini. Dan bagaimana bila hanya dengan bersedia mendengar autoimunmu sembuh. Psoriasismu, gatal-gatalmu, penyakit di badanmu, kaku dan keras di tulang belakangmu, sakit di pinggang dan tulang punggungmu, kaku di bahu dan belakang lehermu, kamu udah cek kemana-mana nggak ada apa-apa, labnya kosong-kosong aja, semua baik-baik saja, tapi selalu sakit badan nggak jelas. Rata-rata itu adalah penyakit akibat entitas. Atau kesadaran yang ditolak, bisa apapun, tapi rata-rata adalah kesadaran yang ditolak. Oke? Bagaimana cara mengakses knowledge dari entity adalah dengan belajar untuk melepaskan semua judgment dan belajar untuk menerima all the gift you have. Dan itu akan dilatih di kelas beginning, terutama di kelas advance. Ya. Dan kemudian bagaimana caranya agar tidak ketakutan atau merasakan ketakutan pada saat tidak sengaja bertemu dengan entitas yang penampakannya tidak pretty. Oke, so entitas itu nggak ada yang pretty dan nggak ada yang nggak pretty. Ya, mereka udah nggak punya badan, mereka cuma sisa memori, dan karena mereka cuma frekuensi and memory, maka apapun yang kamu judgment terhadap mereka akan muncul bagaikan mirror image di depan matamu atau di dalam pikiranmu. Kalau kamu menghubungkan entitas seperti genderuwo, maka tiap kali kamu sensing energi itu, yang kamu lihat adalah genderuwo. Kalau kamu menghubungkan entitas dengan makhluk yang seram, maka tiap kali kamu sensing energi itu, maka di kepalamu yang muncul adalah makhluk yang seram. Jadi kapanpun kamu memiliki judgment terhadap mereka, dan kapanpun kamu menciptakan penterjemahan bahwa this energi bentuknya seperti ini, dan this energi bentuknya seperti itu, please destroy and create, dan itu dilatih semua di kelas beginning. Jadi pada saat kita bisa melihat, dan yang kita lihat adalah hal yang jelek-jeleknya, please mulai dari sekarang buang semua judgment-mu terhadap entitas dan semua ketakutanmu terhadap entitas. Entitas tidak pernah menakutkan. Entitas tidak pernah menakutkan. Tapi ya, mungkin kamu aware terhadap entitas yang mati ketakutan. Jelas ya? Sekarang ini yang kalian rasakan selama musim COVID, terutama pandemi babak pertama dan babak kedua, saya yakin 100% kalian ngerasain depresi dan ketakutan yang nggak jelas. Dan kalian juga pasti
accessing ketakutan akan kematian. Dan coba cek dirimu sendiri, apakah ini punyaku? Apakah ini benar-benar milikku? Dan apakah kamu aware terhadap ratusan, ribuan, dan jutaan entitas yang mati COVID, dan mereka mati karena ketakutan? Dan apakah kamu aware terhadap perasaan ketakutannya mereka? Kalau kamu aware terhadap perasaan ketakutannya mereka, sadari bahwa ini bukan milikmu. Karena begitu kamu nyadar, kamu akan langsung lepas dari ketakutan. Kamu bisa memfasilitasi mereka. As a simple questions, tanya aja, kalian kamu nyadar nggak kamu udah nggak punya badan? Kok masih di sini kamu nyadar nggak kalau kamu udah nggak punya body? As a simple questions, mereka akan, hah? Aku udah mati ya? Dan mereka akan memilih pergi dengan sendirinya. Atau mereka akan meminta kamu untuk memfasilitasi. Misal, sampein dong ke yang aku tinggalin, aku sayang kamu, and I'm sorry. Dan semuanya itu kita belajar di kelas. Karena ada caranya untuk bersedia memfasilitasi, dan ada banyak fasilitasi yang tidak mungkin kalian kerjakan. Nggak mungkin saya memfasilitasi, misalnya sepupu ponakannya Luciana. Kenal nggak pernah, ketemu nggak pernah, rumahnya di mana nggak pernah tahu, namanya siapa nggak kenal. Terus ujuk-ujuk I'm the stranger, terus aku bilang, hey, aku dapat pesan dari entitas, itu ini kamu yang udah meninggal kemarin, pesannya gini, gini, gini. Kamu yakin diterima? Oke? Jadi nggak semua permintaan tolong mereka tuh boleh kita kerjakan dan bisa kita kerjakan. Kalau nggak kenal, ya sudah, nggak usah repot-repot. Bilang aja, duh maaf ya, aku nggak kenal, yang lain aja. Nggak susah kan? Gitu. Jadi bagaimana bila dengan awareness ini kita bisa bersedia dan melihat apapun yang diberikan untuk kita sebagai karunia. Dan pada saat kita bersentuhan dengan entitas, ada orang-orang kita yang rasanya kayak asam lambung naik, mual. Perutmu kayak dikremet-kremet dan bawaannya pengen muntah. Itu normal. Dan pertanyaannya adalah, kamu lagi datang di area mana? Di mana kamu datang? Apakah area situ adalah area tempat pembunuhan? It's very normal kalau kamu datang di area-area tempat pembunuhan dan badanmu ngerasain ketakutan dari ujung jempol sampai kepala, perutmu kayak diremek-remek, kayak pengen mencret, pengen mulus, pengen muntah, dan kemudian kebelet pipis di suatu saat yang nggak jelas dan sesak di saat yang jelas dan kamu gemeter ketakutan. It's a normal. Pertanyaannya, apakah ini punyamu? Karena apapun yang terjadi sebelum mereka meninggal, mereka akan stay di frekuensi itu selama-lamanya sampai ada orang yang memfasilitasi mereka. Oke? Saya buka pertanyaan untuk yang mereka mau bertanya, angkat tangan, nanti bisa unmute. Oke? Silakan Bu Lili. Iya, Dok. Aku tuh baru sadar ini tuh bukan bicara tentang roh ya. Ternyata No, talk to entity itu ternyata no. bicaranya tentang pikiran ya. Yes. Talk to the Jadi entity. Talk to the entity. Bicara tentang roh, itu termasuk di dalamnya. ya maksudnya bukan rohnya tapi sebenarnya entitinya tuh bicara pikirannya. Karena tadi dari pertanyaan Pak Eko itu kan tidak ada yang pretty, tidak ada yang apa gitu kan. Penampakannya tidak pretty. Terus aku tiba-tiba pop up Bukan. dokter bilang tentang Karena pikiran. tiap kali kita bersentuhan dengan Mm-mm. energi itu, kita ini terbiasa untuk mendeskripsikan. Iya, mendeskripsikan itu sebagai roh tanda petik gitu. Maksudnya tuh orang yang baru meninggal. Padahal bukan itu kan No, dok. no, 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 no. Bukan kan? Pikiran Pada toh. saat kamu bersentuhan dengan energi, which is itu roh atau bukan roh, ya, otak kita itu akan selalu berusaha menyiapkan jawaban dan menyiapkan deskripsi. Iya, dihubungkan gitu bahwa ini Ya, adalah si orang ini jadi story. ya. Kalau kamu tidak terlatih untuk berhenti berpikir dan berhenti mendeskripsikan, maka yang terjadi adalah kamu bersentuhan dengan kesadaran rumahmu. Terus kamu mendeskripsikan ada perempuan yang di pojok sana atau ada something di pojok sana. Karena otakmu berusaha untuk menerjemahkan apa yang kamu Iya, sadari. padahal Ngerti nggak nggak? gitu kan, entity Padahal kan. nggak gitu, gitu loh. Oke. Karena pada saat kita betul-betul bersentuhan dengan
the real roh, yang betul-betul roh, Heeh. itu akan totally berbeda. Pada Ah, I saat kamu see. betul-betul siap untuk melihat mereka, kamu Mm-mm. akan melihat seperti, Bentuk yang lain, bukan yang seperti yang digambar itu. Bukan tentang ya, itu. kamu akan melihat bentuknya mereka aslinya Mm-mm. dan nampak seperti something glowing in the air. Jadi Hmm. bukan seperti something yang creepy atau something yang ugly atau Mm-mm. something yang Mm-mm. pretty. Enggak. No. Iya, aku jadi pengen ketawa. Iya, iya, Karena iya, baru seringkali kebuka. kita nggak kenal, terus kita Mm-mm. menerjemahkan sebagai something yang, aduh ini tuh takut, aduh ini tuh Mm-mm. serem. Jadi otak Mm. kita tuh berusaha untuk menerjemahkan. Dan Iya, itu loh yang kita latihan untuk, ayo belajar untuk stop menerjemahkan. iya. Jadi maksudnya entity itu bukan infinite being gitu kan, Dok. Infinite No. beingnya mah udah istilahnya mah ke surga kemana gitu ya, Dok ya. Yang tinggal tuh tentang pikiran. Maksudnya simpelnya nih gitu loh. Ya, jadi Untuk entity kelas itu SD-nya bukan gitu. infinite being karena mereka stuck. Yes. Yes, jadi pikirannya pada saat mereka mengalami saat itu, right? Jadi kita tuh Ya, waktu dealing dengan entity, kita dealing dengan pikiran yang yang tertinggal. stuck. Jadi kayak, Yes, yes. kita Jadi tinggal kayak tadi, beresin something yang stuck. Dan ya, pada saat kita fasilitasi mereka maju, mereka kembali mm-mm. lagi ke alam yang sebenarnya. Pikirannya udah kayak energi Yes. mah melting gitu ya. Jadi Yes. kayak, yes, yes, kebayang. Jadi kayak, misalnya tadi ke KBP, lihat ruko nih sebelah sini nih, orang jualan sini tuh nggak laku, orang jualan situ tuh laku. Itu tuh entity kan, Dok? Yes. Entity apa? Jadi entity Bisa bahwa orang tuh entity yang memang punya rumahnya, ya. sederet itu ruko Ya, semua, misalnya yang salon dengerin. semua. Bisa entity yang punya Heeh, rumahnya, bisa heeh, entity rumahnya, dan bisa heeh. entity tanahnya. Oh, I Entity yang punya see. rumahnya artinya pikirannya yang punya rumah. Sederet itu, oh mungkin karena satu sepi ya salonnya, jadi semuanya satu deret itu. Tadi Iya. aku lihat salon sepi semua. Oh my Jadi pada gosh, saat oke. Okay. pada saat yang punya rumah selalu menebarkan pikiran, aduh COVID orang nggak akan datang, aduh COVID orang nggak akan datang, aduh COVID orang Hmm, nggak datang. Maka that house akan dipenuhi dengan entity pikiran, mm-mm. aduh COVID orang tidak akan datang. Dan itu nyambung ke kiri kanan. Dan itu nular ke kiri kanannya. Oh, I Jadi kalau kita see. aware tentang itu dan kita punya rumah yang seperti itu, kita bisa tanya, Mm-mm. ini udah nggak berlaku. Ayo lanjut, ayo lepasin ini. Jangan ngeprint Hmm, sampah di dalam area tempatmu tinggal. mm-mm. Karena Jadi imprinting. pada saat kamu Uh, ngeprint pikiranmu, artinya kamu menciptakan entity stay di situ. ya, jadi yang tertinggal adalah magnetic Magnetic imprinting itu ya, Dok. imprintingnya. Jadi bukan Yes. roh, bukan spirit, karena Tidak spiritnya sih selalu roh dan tidak selalu spirit. ya nggak ada gitu. Maksudnya spirit itu tuh berbeda. Selama ini kita bilang roh itu kan roh orang mati atau roh setan, anggapannya gitu loh, Dok. Roh Yes. Tuhan. Jadi kan dibagi-bagi tuh. Yes. Padahal Kalau di mah entity dunia spirit mah kita nggak bagi-bagi dan mereka ya, semua included di dalamnya. ya, ya, kalau di dalam awareness. Padahal Yes. spirit mah spirit aja, ada Tuhan juga spirit gitu. Yes. Tapi kalau kita infinite being gitu, Dok. Betul ya. Yes. Jadi Betul. spiritnya kita mah ya ya ada tempatnya gitu, cuman imprintingnya tertinggal gitu ya. Ya, jadi kalau kamu meninggal juga dan kamu nggak selesai tugasmu, kamu masih punya banyak wish yang nggak selesai, kamu akan tetap jadi non infinite being. Imprintingnya, Yes, non non kamu akan kamu akan menjadi entitas yang finite dalam artian kamu stuck karena kamu punya PR yang nggak selesai. hmm, Ngerti ya? Tapi kalau imprintingnya kamu kan. semuanya. Tapi kalau Oh, kamu pada saat meninggal kamu udah mencapai tahapan infinite being, kamu nggak ada keperluannya kembali ke sini. Kamu datang bebas pergi semaumu. hmm, mm-mm, mm-mm, Oke? mm-mm. Nah, kalau belum pergi itu, jadi masuknya spirit atau masuknya tetap enggak kan? Pikiran aja. Kalau emang dia Susah ya spirit, ngomongnya. spirit. Oh, bisa Yes. juga. Bisa. Oh, Ada banyak fasilitasi tentang spirit. oke, iya ya, I know. Orang tua yang hadir di dalam kelas karena dia cuma mau sampaikan something atau something yang berkomunikasi dengan kita karena dia mau sampaikan pesan.
Sebagian besar adalah spirit. Tapi kita akan tahu, kita bisa bedain nantinya sih Tapi ini pada ini saat kamu spirit atau receive ini apa. itu, kamu akan Heeh. tahu dia siapa. Iya, Dan nggak sama bisa orang lain yang kasih tahu ini apa. ya. Ya Jelas biasanya kan ya. datang ke mimpi, Talk to the kalau entity ini. itu adalah self experience. Ya, Bukan diceritakan. Yang ya. kita latih adalah kamu belajar untuk receiving sendiri. Kamu Mm-mm. belajar untuk dengerin sendiri. Dan kami nggak akan pernah Mm-mm. mau ceritain apapun. Iya, just for me, Karena just for fun. Mm-mm. yes, karena kami hanya akan memfasilitasimu untuk belajar memahami di situ. Iya, Ya, jadi aku iya nggak dok. mungkin bilang, Lili, kayaknya orang tuamu datang mau nyampein pesan gini, 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 gini. Itu bukan talk to the entity. Itu kepo, ya Itu dok. namanya kepo. Itu Iya, namanya story. Jelas ya? jelas. Thank you Yes, dok. sama-sama. Ya, Yuli, ya Rani. Tadi itu ada ini, bentar. Apakah kita yang punya badan sekarang awareness nanti akan menjadi entitas yang awareness? Yes, kalau kamu aware sekarang, kamu mati juga akan aware. Tapi kalau kamu nggak aware sekarang, kamu mati akan tetap nggak aware. Oke? Dan kita adalah entitas yang lagi punya body. Jelas ya, kita ini adalah entitas yang lagi punya body. Artinya, setelah kamu mati, kamu pasti akan kangen dengan keturunanmu atau anak-anak. Jadi kamu akan jadi entitas yang nggak punya body dan kamu akan nengok anak-anakmu yang punya body. Dan kalau kamu nggak paham tentang ini dan kamu nggak ajarin mereka tentang dunia entity, nanti pada saat kamu kangen sama cucumu, anak-anakmu, terus kamu, aduh mami kangen. Begitu anakmu ngerasa terang, merinding, langsung dia baca ayat kursi. Pergi kuntilanak gundurwo, semua yang datang ke sampingku, pergi semua. Terus kamu marah-marah. Ini anak kurang ajar ya, ditengok malah disuruh-usir. Ya Rani. Rani jadi tanya atau udah selesai? Jadi dok. Ya. Enggak sih, ya kejawab yang pertanyaan tadi. Terus katanya dia tuh bisa ngelihat. Ya, terus dia bilang gini, di rumah kamu tuh gini 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 ada yang Rani suaranya hilang. ada itu. Ya, terus? Jelas. Ya kan kata dokter si entitas itu tidak maksudnya wujudnya itu kan tidak terdefinisikan ya. Yes. Sedangkan si teman yang ngomong bisa ngelihat itu dia mendefinisikannya secara clear gitu. Bentuknya Mendefinisikannya begini, kayak di begini, begini movie-movie gitu. nggak? Emang enggak sih, cuman dia bilang kakek-kakek begini, begini kata gitu. Ya. Gimana ya? Maksudnya Karena kalau kita antara mendengar story dan kemudian kita berhubungan dengan entitas, kalau kamu tidak terlatih untuk melihat mereka sebagaimana mereka, maka kamu akan nyari memori-memori dari isi kepalamu tentang something yang kamu nggak bisa jelasin. Tapi kalau kamu terlatih untuk bisa melihat mereka as mereka, mereka akan, kamu bisa lihat mereka sebagaimana aslinya dia. Apakah dia bentuknya asap, apakah dia bentuknya manusia, ataukah dia bentuknya yang lain. oh gitu ya dok. Ya, dan itu Terus kalau adalah misalnya yang kayak kita kayak gini, latih. Jelas ya? Karena oke. Oh berarti harus kita memang belajar harus akses dilatih ya itu dok ya. belajar untuk berhenti berpikir. Makanya Akses pernah bilang, kamu capek-capek belajar untuk membuat otakmu jadi framework baku, dan kamu bersedia bayar 1 miliar dari kamu nol kecil, nol besar, sampai prof. Tapi pada saat kamu belajar tentang awareness, kamu nggak bersedia bayar sekian rupiah karena kamu berpikir bahwa itu nggak penting. Padahal apapun yang membuat kamu kejebak dalam realita ini adalah konsep dari mind. Awareness tidak pernah menjebak kamu dalam realita. Kamu akan selalu nemu jalan keluar dengan awareness. Rani jelas? Oke, jelas dok. Makasih Yes. dok. Ya, sama-sama. Tadi Pak, siapa yang mau tanya? Pak Yudi, silahkan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Menarik. Malam Pak Yudi. Ya, menarik. Kita punya kecenderungan untuk
mengambil memori yang kita miliki dalam pikiran kita. Kayak itu Yes. juga memang kecenderungan otomatis yang kita miliki kan. Yes. Kita mendeskripsikan apa yang terjadi oleh karena kita nggak paham di sana itu apa. Kemudian kita Yes. mengambil memori dari pengalaman lalu. Oh ini kayak ini. Ya. Kita memiliki kesadaran kolektif juga bahwa ya kayak gitu tuh. Itu benar itu. Yes. Lalu saya mengiyakan atas pengalaman orang lain. Kemudian saya menamai pengalaman saya seperti informasi database yang saya miliki. Betul. Nah, bagaimana kemudian selama pengalaman selama ini seperti itu, kemudian mau menyetop, apa namanya? Udah selesai di sana, kemudian mau mulai sesuatu yang baru. So Ya. what should I do? Balik kanan dan mulai jalan. Balik kanan. Ini balik kanan beneran ini. Oke. Jadi memang apapun yang kita pelajari di Akses itu sebagian besar adalah undoing and unlearning. Karena apa? Kita tuh selalu dilatih di sisi logisnya. Jadi otak kiri kita tuh amat sangat kuat. Atau otak seni kita, otak kanan kita tuh amat sangat kuat. Tapi kita tuh nggak pernah latih yang otak tengahnya. Yang sinkronisasi kiri dengan yang kanan ini nggak pernah kita latih. Otak kiri dan otak kanan selalu berhubungan dengan rasa. Panca indera, ya. Rasa, raba, rasa, cium, dengar, lihat. Tapi yang namanya awareness, otak tengah, itu tidak pernah berhubungan dengan rasa. Otak tengah selalu berhubungan dengan sadar. Dan sadar itu nggak ada kaitannya dengan fisik. Kamu bisa nyadar bahwa ada entitas di sisi kirimu atau ada entitas di sisi kananmu. Tapi nggak muncul semua tandanya di dalam rasa. Tapi di awal-awal kita belajar, sementara rasa ini masih dominan kuat, badanmu akan terbiasa untuk menerjemahkan di jalur panca indera. Contohnya, pada saat kamu berhadapan dengan entity, kamu nggak akan ngerasa mual. Berarti selama ini panca indera clair yang terlatih di kamu adalah clair yang di mulut, clair gustans, ya. Dan pada saat kita punya kelebihan di area situ, apapun yang bersentuhan dengan energi, mau entity, mau energi, mau segala macam, kamu munculnya mual duluan. Dan sebetulnya kamu udah sadar itu di seluruh jadwal ujian kamu. Nyadar nggak apa yang terjadi tiap kali? Eptanas, ujian, ulangan, langsung perutmu gitu. Punyamu atau kamu aware punya orang lain? Is that you? Atau kamu aware itu rasa takutnya orang lain karena dia nggak sempat belajar? Dan berapa dari kita yang tiap kali mau ulangan, mau ujian, kepipis-pipis, kemencret-mencret, pengen pup terus, dan kemudian selalu pengen ke WC terus larinya. That is a clair. Itu clair yang muncul di area lidah sampai ke anus. Dan berapa dari kita yang tiap kali ada sesuatu langsung bulunya berdiri. Itu clair dari raba. Dan berapa dari kita yang kalau lagi ngobrol atau apa, kamu bisa lihat ada orang tertentu yang lebih glowing, atau kamu bisa lihat orang tertentu tampak lebih menarik, atau kamu bisa lihat barang-barang tertentu tampak lebih kelihatan di depan matamu. Itu adalah clairvoyance. Kadang-kadang kamu dengar suara kayak dipanggil padahal enggak. Atau kamu dengar kadang-kadang bisa cium something, misalnya bau bunga, atau bau kakekmu, atau bau badannya someone dekatmu yang udah nggak ada, dan kamu bisa cium aromanya di dalam hidungmu. Tapi sebetulnya nggak ada aroma itu, karena orang persis di sampingmu nggak cium. Itu adalah awareness. Jadi pada saat kita menyadari bahwa oh ini tuh awareness, tapi pada saat kamu mulai learning, kita akan bergeser dari panca indera ke indera keenam, dan itu normal. Nanti makin hari makin terlatih yang di panca indera akan makin turun, dan di indera keenamnya akan makin naik. Jadi jangan terjebak nanti di fase tertentu pada saat awareness-mu evolve, awareness-mu berkembang. Aku terjebak juga waktu itu. Jadi aku terbiasa menerjemahkan bahwa kalau aku lewat tempat sesuatu dan ada entitas yang minta tolong sama aku biasa merinding di badanku. Jadi antara bulu tangan kiri atau bulu tangan kanan atau bulu leher belakang. Jadi aku fokus sama bulu.
Nah, suatu ketika udah setahun setengah nih belajar, udah terbiasa. Pokoknya bulu, oh ya, clearing ya, oke, aku clearing. Lama-lama sensasinya makin tipis, terus hilang. Dan hilangnya di kelas advance. Kelas advance kedua yang aku ambil, sensasinya hilang total, dan aku merasa paling bodoh karena nggak ngerasain apapun. Semuanya rasanya kosong, semuanya rasanya hilang, semuanya sensasi di badan totally hilang. Dan kemudian aku tanya Mas Shannon, Shannon, kenapa ya setahun setengah aku belajar NTT kok bukan tambah peka, tapi tambah blow on? Shannon tanya, kenapa kamu bilang tambah blow on? Ya, because now I don't feel anything. Terus dia tanya, what do you mean by not feeling anything? Usually when I perceive entity, I always notice that my body create a goosebump. My body hairnya deret berdiri. Terus dia bilang, loh, kenapa kamu malah nyadarnya ke sono? Kenapa kamu malah menciptakan itu sebagai sign? Kamu kenapa nggak lihat yang apa kamu yang sadarin? Coba cek, apakah ini space ataukah apakah kamu kehilangan sensingmu? Terus aku cek, iya aku nggak hilang sensingku, tapi sensingku berubah. Aku peka dalam jalur yang berbeda. Aku langsung masuk ke knowing. Aku nggak lagi pakai feeling. Jadi pada saat kita belajar pun makin lama akan growing dan makin cepat. Dulu tiap kali ada something, aku mesti duduk dan nanya, apakah ada entitas di sini? Yes. Ada berapa entitas di sini? Sekian. Terus maunya apa? Sekarang enggak. Begitu duduk, oke, langsung jalan. Oke, langsung keliling. Jelas ya? Jadi kesadaran itu akan always grow. Cukup jelas, Pak Yudi? Iya. Tambahan sedikit, dokter. Yes. Ada masa justru ketika itu mengalami itu lalu segala sesuatu tampak lebih gampang gitu. Dan itu salah menurut saya. Nah, Ketika hidup itu terasa gampang itu ada sesuatu yang salah. See? Sehingga Itu program lama yang sebaiknya ditimpa ulang. Oke. Oke, karena kita nggak bisa buang program. Otak tetap butuh program. Jadi, selama kita masih terlatih, semua harus berdarah-darah, bersenang-senang kemudian, maka sekarang timpa dengan program baru, semuanya itu mudah, riang, ceria, dan berkelimpahan. Semuanya itu mudah, riang, ceria, dan berkelimpahan. Semua dalam hidupku mudah, riang, ceria, dan berkelimpahan. Kalau kita bisa ubah programnya, tiap kali kamu dapat riang, kamu nggak ngerasa wrongness of me. Duh, kok aku happy banget ya, kayak aku nyakitin orang lain deh. Duh, kok gampang bener ya, kayaknya salah deh. Duh, kok duitnya banyak ya, kayaknya ada yang salah deh, kayaknya bukan uangku deh kayaknya. Sampai apa, Dok? Sampai apa? Ketika ngobrol sama istri nih, ngobrol, pokoknya seru banget rasanya nih. Ya. Terus kita udah nangkep nih, sebentar kemudian atau ada kejadian, wah pasti bentar lagi akan ada sesuatu yang bikin kita ribut gitu. Dan itu memang polanya, kan kita lalu kan bisa membaca struktur kan, lalu polanya kan terjadi. Sampai suatu titik memang saya punya kebiasaan tertentu dalam bersyukur, lalu kemudian enggak terjadi. Saya udah nanti kalau kondisi seperti ini pasti akan gini, itu enggak terjadi. Lalu itu rumusannya, kayaknya ada yang salah deh. Padahal bersyukur itu menghapuskan struktur loh, udah betul di jalurnya. Asik. Bersyukur itu menghapus struktur, udah bener di jalurnya. Tapi kasih, begitu Pak. strukturnya pecah, rontok, terus ngerasa, kok kayak gini ya? Ya, jadi tiap kali jatuh ke wrongness of me karena kamu dapat kemudahan, dapat keriangan, dapat keberlimpahan, ayo langsung buang. Gak ada yang salah dengan mudah, riang dan berkelimpahan, itu nggak ada yang salah. Oke. Oke, terima kasih. Ya, silakan Bu Elizabeth. Halo dokter. Halo malam. Talk to the entity ini baru ya, awalnya saya ragu karena saya orangnya penakut. Mungkin saya juga sedikit peka orangnya, cuman saya menutup diri gitu. Sedikit. Kayak misalnya itu saya suka kalau ada kayak sedikit merasakan itu, saya sudah suka langsung mengalihkan perhatian gitu kan. Ya. Terus kalau saya juga nggak mau nonton film horor karena gitu, takut gitu, mending saya nggak lihat gitu kan. Jadi saya orangnya. Saya juga nggak mau nonton film horor. Kenapa dok? Karena aku tahu that is a lies.
Oh gitu ya. Iya sih Ya, sedikit karena terbuka juga wawasan saya dunia karena itu spirit baru. nggak seperti itu. Jadi tiap kali Oke. nonton film horor, aku nggak bisa menikmati rasa takutnya, aluran filmnya, tapi aku jengkel, kesel, karena I know that is a lies. Jadi nggak salah kalau kamu nggak bisa menikmati sebuah kebohongan. Paham ya? Oke. Karena aku bisa menikmati cerita-cerita tentang spirit di another cerita yang aku nggak ngerasa kebohongannya terlalu dalam yang dipertontonkan. Aku masih bisa enjoy. Tapi kalau yang kayak film-film yang serem-serem nggak jelas, bangkit dari kubur, zombie, yang gitu-gitu, it's fully lies. Karena udah tahu gitu kan ya. Ya, it's fully lies. Jadi ngapain aku ngedidik otakku dengan berbagai macam lies yang akhirnya akan bisa jadi bumerang buat diriku sendiri. Buat apa gitu loh. I see. Jelas ya. Dan Terus semakin kamu reject ability-mu, badanmu akan makin nggak nyaman. Gitu ya. Yap. Oke deh. Terus entity itu kalau saya bilang, saya artikan sebagai energi yang tertinggal atau tersisa dari orang yang meninggal tuh bisa ya? Seperti itu bukan? Bisa, tapi buang orang yang meninggalnya. Oke. Ya, karena kalau kamu bilang entity adalah energi yang tertinggal dari orang yang meninggal, maka kamu menggantikan 100% ini hanya jadi yang 1% yang kamu mau lihat. Oke. Kalau kita bilang entity adalah energi yang tertinggal, kamu bisa lihat keseluruhannya. Dan mungkin orang yang meninggal itu cuma 1% yang jarang-jarang kontak kamu. Oke. Jelas ya? I see. Ya, Kalau karena rata-rata misalnya, orang nggak sampai sebegitunya biasanya ya. Kalau spirit itu nggak sampai segitunya. Biasanya mereka begitu selesai ya selesai, nggak bolak-balik. Tapi yang paling mengganggu tuh biasanya implan atau pikiran-pikiran orang lain yang terjebak di tempat itu yang biasanya ganggu. Oke. Jadi yang entity itu hanya orang atau apa ya? Yang maksudnya yang selalu belum orang. selesai tugasnya gitu. Tapi kalau Nggak orangnya selalu aware orang. bahwa tugasnya sudah selesai, nggak selalu orang ya? Iya. Oke. Ya. Terus Kalau yang kamu udah berikutnya, selesai dengan tugasmu, kamu pergi dengan tenang, kamu nggak ke sini kok. Kamu berarti lanjut. apa ya? Nggak ada entity lagi gitu kan? Entity saya nggak ada gitu. Bukan nggak ada, tapi kamu nggak minta tolong. Oke. Ngerti ya? Semua entitas yang muncul di hadapanmu karena mereka asking for help untuk fasilitasi something yang tertinggal. Something yang stuck, yang mereka udah nggak bisa lakuin apapun lagi karena badannya udah nggak ada. Jadi kalau kamu pada saat meninggal, kamu aware dan kamu happy dan kamu nggak punya beban lagi yang kamu pikirkan di sini, kamu akan jadi entitas yang awareness. Kamu bisa datang sewaktu-waktu untuk bantu keturunanmu, kamu bisa nengok sewaktu-waktu buat keturunanmu, dan kamu nggak minta diapa-apain juga, gitu loh. Oke. Ngerti nggak? Biasanya itu yang kita temuin pada saat kita cek apakah ada entitas yang bersedia memfasilitasi kita. Nah, biasanya itu adalah mereka-mereka yang bersedia memfasilitasi kita. Oke. Nah, Jelas itu ya? perginya sendiri kalau sudah aware itu, si entity itu perginya kemana gitu? Mereka nggak pernah pergi kok, di sini-sini aja. Tapi maksudnya kalau udah difasilitasi gitu kan, udah aware, terus apa selanjutnya? Mereka nggak stuck. Mereka Aware bisa aja memilih. gitu ya? Iya, mereka bisa Oke. memilih lanjutin perjalanannya atau mereka mau pindah ke tempat yang berbeda. Oke. Karena entitas bisa memilih untuk lahir lagi. Atau mereka bisa memilih untuk lanjut ke realita yang berbeda. Tapi kalau dia stuck, entitas itu jadi kalau itu entitasnya spirit, dia udah selesai dengan ganjelannya, dia bisa aware dan milih untuk lanjut. Oke. Hubungannya dengan jiwa, roh, jiwa, soul gitu apa? Tidak membeda-bedakan akan lebih mudah untuk memahami entitas. Saran aku. Oke, karena saya pernah belajar
spiritual juga. Ada 3, kita itu tadi ada 3 gitu kan, tubuh fisik, jiwa dan roh gitu. Yes. Nah, Semakin kamu entitas itu di menciptakan mana? entitas itu jiwa dan roh, bukan fisik. Oke. Tanpa Jadi fisik artinya bisa terlahir entitas. kembali, kalau yang percaya dengan reinkarnasi itu bisa lahir kembali gitu. It's a choice. Bisa memilih untuk lahir kembali seperti itu. It's a choice. Oke, satu lagi ya, Dok. Yes. Jadi kan ada berbagai metode untuk apa ya, talk to entity ini bisa dipakai untuk membersihkan diri, Bisa. membersihkan ruang Rumah, bisa. seperti itu. Tanah, Nah, ada bisa. ada berbagai metode kan untuk hal Yes. tersebut, banyak sekali workshop gitu. Yes. Saya sendiri pun pernah ikut workshop pembersihan energi gitu kan. Yes. Saya ikut Reiki lah ya. Jadi Yes. itu ada self healing, ada bisa untuk menyalurkan energi ke rumah agar bersih gitu kan, Yes. semacam itu. Nah, bedanya atau pendapat dokter sendiri terhadap metode-metode yang berbeda itu seperti apa? Apa bedanya dengan talk to the entity itu seperti apa? Semua metode baik, pertanyaan adalah mana yang works buat kamu. Aku Reiki Master. Oke. Oke. So semua metode baik, pertanyaannya mana yang works buat kamu. Kalau kamu di metode Reiki masih kamu ngerasa works for everything, ngapain belajar lanjut? Kan kalau self healing berarti cuma saya sendiri gitu. Saya tidak talk to entity, gitu. Tidak membuat entitas di sekitar saya tuh aware gitu, tidak membantu mereka gitu. Oh, bedanya itu aja ya berarti. Yes. Oke. Berarti kalau doa juga untuk menenangkan diri doang gitu. Enggak cuma Kan buat kalau kita takut, doang. orang takut. Enggak cuma buat kita doang. Talk to the entity adalah nutritionnya awareness. Karena di dalam talk to the entity inilah kita betul-betul melatih yang namanya clair atau perceiving, receiving, being. Oke. Oke? Berarti bedanya gini, kalau misalnya kayak tadi metode penyaluran energi itu untuk diri kita sendiri, tapi talk to the entity itu membantu juga gitu. Untuk kita dan membantu juga si entitas tersebut. Lebih dari itu kalau menurut pengalamanku ya. Karena aku bisa gunakan talk to the entity untuk ngomong sama kucingku, aku bisa ngomong dengan tanamanku, aku bisa ngobrol dengan rumahku, aku bisa ngobrol dengan something else, aku bisa ajak bisnisku untuk kerjasama, aku bisa undang banyak hal dalam kehidupanku, banyak hal. Nggak sesempit itu ininya penggunaannya. Oke, I see. Yes. Ya udah deh, cukup. Oke. Ya, Lili. Makasih dokter. Sama-sama. Yes, Lili. Iya dok. Jadi aku nih gini, jadi kalau sebenarnya talk to the entity tidak berbody dan talk to the entity yang berbody sebenarnya sama aja kalau kita pakai perceiving ya. Sama aja. Jadi kalau ada bodinya kan tinggal pakai kupingmu, susah-susah amat. Hei, Lili, terus kamu menjawab, ya apa? Kan gampang gitu. Tapi ya, kalau bodimu udah nggak ada, terus aku nanya, Lili, apakah kamu di situ? Terus kamu only the energy, nggak punya pita suara. Terus kamu bilang, I'm here, gitu. Terus aku cuma ngerasanya, ini kenapa ya tiap kali manggil nama Lili, badan saya bulu berdiri dan badanku ngasih respon. Terus aku nggak ngerti ini apa, gitu. Iya kayak gini sama ibaratnya mah. Jadi aku bosan pop up. Jadi kayak kita misalnya duduk di kafe mau kerja nih. Terus orang masuk dari kafe kan banyak tuh entity berbody. Masuk nih orang lagi pacaran, lagi ribut, yang ini lagi marah, yang ini lagi ini kan kita cuma perceiving tanpa kita ngomong gitu kan, kayak interesting point of view aja gitu. Nah sekarang sebenarnya di dunia entity pun talk to entity kita cuma perceive doang dan nggak usah ngomong gitu kan sama orang berbody. Nggak usah sama orang berbody nggak ngomong juga enak. Kadang-kadang pada saat mereka ngajak ngomong ya kita ngomong. Iya, karena kadang-kadang mereka cuma say hi, terus mereka cuma pengen di hi lagi. Begitu kita nyapa hi, mereka udah seneng, atmosfernya langsung naik, langsung spacey lagi gitu. Iya, ibaratnya kayak di kafe gitu kan dok. Kita mau nyapa orang boleh, nggak nyapa boleh, ada yang nyapa boleh kita jawab gitu toh. Jadi sebenarnya kan, oh iya baru paham sekarang. Jadi kita mah istilahnya perceiving, hanya perceiving gitu berarti. Betul. Dan kita ini di tanah Indonesia ini udah dilatih sebetulnya. Kamu nyadar nggak kenapa kamu dilatih salam tiap kali kamu buka pintu rumah? Iya.
Di semua ajaran daerah, tiap kali kamu buka, kamu diajarkan untuk bilang, permisi, ada atau nggak ada orangnya. Assalamualaikum, ada atau nggak ada orangnya. Salam damai, ada atau nggak ada orangnya. Iya, berarti kecil banget karena dibilangnya semua roh ya. Jadi kan dunianya jadi kontrak, jadi kecil. Padahal mah perceiving tuh luas ke dunia entity, pantesan included semua, makanya awareness tuh masuk semua ya, baru tahu sekarang. Gitu. Oke, Makanya seru sekali. Iya, dan satu lagi Dok, kalau misalnya kayak dengan berbody juga kita nggak mau bicara kan sekarang sekarang kan jadi nggak banyak bicara nih Dok, karena Ya, kita kalau udah kamu bisa lagi perceive. perang dingin, kamu secara nggak sadar kamu ngajak talk to the entity sebenarnya, karena kamu lagi perang dingin kan, nggak mau ngobrol, tutup mulut, terus kamu mainnya bahasa dewa, kamu harus tahu begini. Ya itu sebenarnya talk to the entity juga sebenarnya, cuman bodinya masih ada gitu. Iya, nggak, maksudnya kan kalau nggak ribut gitu. Tapi kan kita sekarang kalau udah perceive tuh ngelihat orang juga interesting point of view kan, kita tuh nggak banyak ngomong gitu Dok, karena kan kita udah perceive kan, enak banget gitu. Damai. Nah, sama dengan entity berarti damai juga sih kalau kita bisa memilih untuk bicara atau tidak gitu kan. Just perceive. Dalam talk to the entity nggak ada yang namanya pemaksaan. Jadi misalnya gini, yang satu hal yang kita nggak pahami adalah talk to the entity itu mengajarkan bahwa semua kesadaran itu punya kesadarannya masing-masing. Dan pada saat kita diajak ngomong, terus kamu diem, kamu berasa nggak sih kalau anakmu ngajak ngomong kamu terus kamu diem, anakmu marah nggak sih? Marah, tapi tinggal nanti ya. Gitu. Kalau dibalik, gitu. Kalau dibalik, kamu yang ngomong sama anakmu, terus kemudian anakmu diem lempeng main handphone terus, kamu marah nggak sih? Iya, sama. Pada saat mereka ngontek dan kamu belum bisa, kamu kan cuma tinggal bilang, aduh maaf ya, aku belum belajar talk to the entity, jangan ganggu dulu ya, beres tuh. Iya, udah Dok, kemarin naik sepeda tuh udah iya, aku bilang gitu, udah sekarang sepi semua kiri kanan. Makanya, lanjut. Pada saat kamu nyadar, oh ini something else, tapi aku belum belajar, ya bilang, duh maaf ya, aku belum belajar, cari yang lain aja yang udah belajar, sekarang aku masih belum belajar, kecuali kamu mau support aku mau belajar, silahkan, gitu. Jadi nggak gandeng gitu sekarang mah. Jadi sama kayak di dunia fisik gitu. Kalau dulu kita nggak pakai interesting point of view sama nggak pakai ini tuh berisik. Sekarang tuh udah nggak berisik karena kita udah pakai interesting point of view. Jadi oke, got it. Thank you Dok. Ya Evelyn. Halo Dok. Halo malam. Ya Dok, gimana ya kalau cara terangin ke anak itu Dok? Yang kebetulan nggak perlu terangin. Takut Dok, nangis terus. Karena kamu yang ngajarin takut. Masa Dek? Gitu ya Dok? Tiap kali dia. Kalau yang. Adek namanya siapa? Elsa. Mama aku mau. Elsa nanti kalau berasa sesuatu, nanya ya. Hey, ini siapa? Namanya siapa? Anda perlu apa? Nanti semuanya langsung jadi menyenangkan lagi. Oke? Sama kayak kalau kita punya tamu kan pasti tanya, dari mana, mau ketemu siapa, ada perlu apa, itu normal. Dan seandainya kamu lagi nggak terima tamu, tinggal bilang, aduh maaf ya, udah malam, Elsa nggak terima tamu. Besok ya, atau cari orang lain aja ya, makasih. Itu doang. Oke? Dari kecil itu Dok, sering lihat mata merah segala macam gitu. Nah kalau adiknya berani malah kayak ditantangin gitu Dok. Yes, karena kita juga dapat story dari lingkungan kita tentang ditakut-takutin dan segala macam. Makanya sekarang karena memang zamannya udah berubah dan banyak anak dengan abilitas lahir, ada baiknya orang tuanya untuk belajar. Karena pada saat orang tuanya belajar, anaknya potensinya akan berkembang, nggak jadi bampet. Kalau anaknya nggak dibantu dan selalu diterjemahkan salah, nanti anaknya akan berkembang dalam ketakutan. Padahal awareness itu tidak menakutkan. Elsa jelas? Nanti kalau bingung bisa SMS sama aku ya, Koko. Jangan jealous ya yang lain ya, Koko ya. Oke. Umur berapa? Umur berapa Elsa? 6.
Seru. Udah Tapi ya, dia di cukup ya? sekolahin. Oke, ya udah. Keren banget, Kak. Sip. Ya, Pak Erik. Dok, jadi aku Ya. pernah ketemu entity yang Oh, ini rasanya Erik. Aku pikir Pak Erik. Ya. Ih, Habis Iya. nggak buka videonya sih. iya aku lagi capek. Nggak apa-apa. Ya dok, jadi aku pernah ketemu entity gitu, berat Ya. banget rasanya. Nggak Berat tahu karena sih, kamu rejecting. tapi nggak tahu itu di halaman belakang kantor gitu dok. Terus habis Yes. itu kepala aku tuh pusing banget, Yes. rasa ketarik kayak mau pingsan gitu dok. Yes, emang seperti itu awareness-nya kalau kamu berjuang untuk nolak. So, tugasmu adalah relax, dan perceive, dan dengerin apa yang mereka mau omongin, dan kalau kamu memang nggak siap, kamu bilang, aduh sorry ya, aku lagi sibuk. Tapi Nah. jangan pernah menjanjikan. Jelas ya? Menjanjikan sama entity, kira-kira kamu menjanjikan permen sama anak ADD. No, anak hiperaktif, 10 anak hiperaktif yang minta permen dan kamu janjiin nanti. Kira-kira akan seperti itu nanti responsnya. Nah, tapi dok, abis itu tuh seminggu apa 2 minggu gitu, aku tuh jadi aware parah gitu, kayak berisik banget semuanya. Tapi abis itu nutup lagi, anehnya tuh gitu. Ya kalau kamu nolak akan nutup dengan sendirinya. Dan Tapi bagaimana memang... aku nggak ngerti kenapa ketika aku perceive dia, abis itu aku jadi aware parah. Ya, setelah itu kamu lakukan invalidation of being, nggak? Aku nggak tahu, aku nggak bisa, aku nggak mau. Nggak tahu sih dok, aku udah lupa. Tuh, langsung disebut invalidation of being. Ngerti nggak bagaimana caramu menutup diri? Oke? Oke. Sip. Nanti kalau aware lagi, minta bodymu untuk receive. Just relax and receive. Begitu kamu terbuka untuk receive, akan sangat-sangat expand banget, luar biasa expand. Dan mungkin di bagian pertama akan nangis kayak seakan-akan kamu dirangkul sama alam semesta. Dan it's so beautiful. Oke? Ya, Ninta. Hai, Dok. Hai. Itu aku tuh malah nggak kayak gitu loh. Oke, jangan mundur ke TK. Ini kelas buat anak TK. Kamu ada di level aku di atas. Jangan turun ke bawah lagi. Iya, ini tuh. Jadi aku tuh sekarang ngerasanya itu gini. Aku perceive kayak bener ya. Aku perceive like I perceive nothing. Ya. Nggak ada, kayak baik-baik aja. Kayak nggak ada yang mau ngomong, nggak ada yang apa. Emang gitu. So quiet. So quiet, gitu. so peaceful gitu loh. Pertama kali aku belajar entity, PR clearingku itu rata-rata 1 jam sampai 2 jam setengah baru selesai. Every day pagi malam. Kira-kira setahun setengah itu mendadak ada entity nggak? Nggak ada. Terus aku ngerasa, aku balik jatuh ke ruangan Sofmi kayak Pak Yudi. Hah? Tumben nggak ada. Aku udah nggak bisa gitu. Aku udah nggak bisa memfasilitasi gitu. Udah. Besoknya tanya lagi, ada entity yang mau clearing nggak malam ini? Nggak ada. Hah? Aku nggak berguna gitu? Aku tambah blow on gitu? Sampai beberapa hari kemudian, tetap nggak ada. Dan aku nggak ngecek yang receive dan yang communicate. Aku cuma ngecek yang clearing doang. Dan pada saat aku ngecek yang receive, dueng, yang ngantri di bagian receive-nya banyak. Jadi begitu aku, oke, receive, dueng, fasilitasi entity receive sampai 4 jam. Wow. Dan emang makin sering kamu latihan, makin ease, makin tenang, makin hening pikiranmu. Makin asik. Iya, kalau clearing juga gini. Oh ya, clearing. Aku belum ngomong apa-apa, udah clear. Emang gitu. Itu cepet banget. Enaknya ngomong sama mereka itu cepet. Yang lama itu kita receive-nya. Belum Makanya, buka mulut loh. Memang begitu. Emang begitu. Jadi pada saat kita udah mikir sesuatu, mikirnya belum selesai aja. Mereka udah done. Mikirnya belum selesai. Yes.
Kadang-kadang pernah kejadian gini. Aku dalam kondisi lagi agak repot karena aku lagi ada acara. Terus kemudian aku perceive, ada entitas mau minta clearing. Terus aku bilang, yang cepat ya gitu. Baru mikir yang cepat ya. Tato clearingnya udah selesai. Mereka udah langsung expanded. Udah, ya udah, aku jalan lagi. Tapi itu hanya bisa kita capai pada saat kita rajin lakuin clearing dan kita being that clearing. Being that clearing. Ya, makanya Shannon bilang, ayo lakuin ribuan kali. Latih clearing entity itu ribuan kali sampai kamu betul-betul be that clearing. Jelas ya? Kayak ke demon juga sama gitu. Belum Sama. ngomong. Yes. Baru oke deh aku clearing itu sudah nggak ada. Yes. Dan untuk yang baru dan belum pernah belajar kelas entity, demon adalah sebuah entitas yang punya tugas hanya untuk menghancurkan saja. Dan kita dilatih untuk bisa membedakan, oh ini demon atau ini entitas yang lain. Kalau kamu ketemu demon, tugasmu cuma satu, clearing mereka untuk pergi. Oke? Ini kalau misalnya kayak aku tadi meragukan ini, kenapa ya ini kok jadi so peaceful dan quiet banget? Itu aku ini lagi ya. Validation of being. Terhadap aku sendiri ya. Iya. Ya. Karena memang nanti fase evolusinya masuk di situ. Yang tadinya, semua tuh sensasi di badannya kayak gimana, terus lama-lama tambah halus, dan fully de-knowing. Kalau udah masuk fully de-knowing, udah nggak ada feeling lagi. Totally hilang feelingnya sama sekali. Ya, it's okay. Memang begitu. Oke. Oke? Oke. Thank you. Ya, sama-sama. Terakhir ya, Pak Nikal. Ya, oke. Thank you, Dok. Halo. Halo juga, Dok. Akhirnya bisa ngobrol sama dokter. Iya. Iya, jadi apa ya? Banyak hal sih. Jadi terutama kalau dulu pas waktu saya belum terlalu mengenal tentang entitas segala macam tuh nganggapnya kayak ini kayaknya ada something yang mau deketin tapi yang berhubungan sama kecelakaan apa segala macam, tapi bingung ke arah mana kan, karena memang apa ya? Memang besar loh untuk ininya. Terus lama-kelamaan tahu kok ini hanya sekedar pada waktu ketika bahaya aja gitu loh, Dok. Maksudnya ketika untuk dipakai ke hal lain kayak contoh ke bisnis apa segala macam, kayak seakan-akan kayak mereka tuh stop di situ gitu. Ya, dan itu adalah awareness. Oke. Nah, ya. Maksudnya untuk tetap stabil terus ke awareness-nya itu dilatih. Sampai kayak kamu belajar renang. Kamu latihan ngambang 1 menit, latihan ngambang 2 menit, latihan ngambang 3 menit, latihan renang 1 jam, latihan renang 3 jam, latihan renang 24 jam. Kita hidup ini latihan hidup 24 jam. Karena rata-rata kita hidup kabur 24 jam. Jadi kamu nggak ngerti ngomongin apa, kamu nggak ngerti ngerjain apa, kamu nggak tahu lihat apa, kamu nggak ngerti belajar apa. Pokoknya cuma datang di kelas, otaknya nggak ada, beres kelas nggak ngerti apa-apa. Itu berarti nanti di kelas yang berikutnya sampai yang beginning juga itu, Dok? Iya, itu beginning yang terutama dilatih. Everything tentang entitas, dari ketakutan, dari sumpah yang mengikat biar kamu nggak bisa masuk ke area pembelajaran tentang itu, jadi kamu menciptakan ketakutan yang serem-serem dalam pikiranmu, itu semua dipretelin di kelas beginning nanti. Oke, Dok. Siap. Oke. Yes, thank you. Yes, Naura. Hai, Dok. Halo. Jadi ini kan adiknya Kala ya? Apa? Ini Laura adiknya Kala? Bukan. Oh, beda. Oke. Iya. Gimana? Jadi aku kan bisa ngedengar suara gitu. Yes. Nah, suaranya tuh udah ada dari kecil gitu, kayak dari umur 7 tahun. Nah, itu tuh sampai sekarang tiap hari gitu kayak ngajak ngomong deh. Itu tuh beneran tiap hari gitu selama 9 tahun. Itu tuh karena akunya terus ngerespon atau gimana? No, ajak aja ngobrol. Iya, itu terus ngajak ngomong tiap hari gitu. Happy nggak? Happy, bahkan kayak punya temen gitu, punya temen pribadi. Ya, sekarang kamu umur berapa? 16 tahun. Ya, kamu ajak ngobrol dia, yuk gimana caranya kita co-create sama-sama dan ngehasilin duit yuk.
Kita bisa ngerjain apa nih yang orang-orang lagi cari, yang kita bisa kerjain, dan bisa menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat, cepat, dan gampang. And see apa yang kalian bisa create sama-sama. Tapi kayak suka ngatur hidup gitu loh, kayak. Nggak ada yang namanya entitas boleh ngatur dirimu. Kamu yang ngatur dirimu sendiri. Oh. Oke? Gitu. Mereka Iya. boleh ngasih tahu, mereka boleh ngasih warning, tapi kamu yang punya choice terhadap dirimu sendiri. Iya. Oke? Oke. Iren Makasih, Dok. terakhir ya, udah lewat 17 menit, nanti aku ditegor. Iya, Dok, banyak fansnya. Dok, jadi kalau misalnya entities itu maksudnya di clearing, Ya. terus ada entities yang memang suka gitu, tetap tinggal di sana, itu juga nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa. Lah nggak semua entitas minta di clearing. Iya. Pernah nggak kamu rasanya pada saat clearing ternyata dia nggak mau pergi, stay di tempat terus? Iya, Dok. Itu Terus nanya gimana, nggak Dok? maunya apa? Sorry? Nanya Gimana, Dok? nggak maunya apa? Enggak. Ibaratnya gini. Aku bagian penjual pembeli dan kamu bagian penjual. Terus aku bilang cap kuah. Terus kamu ngasih nasi goreng, nih gitu. Aku pergi nggak? Iya. Ngerti nggak? Talking to entity itu bukan maksa. Kamu harus clearing dan kamu harus pergi. No. Talking to entity itu nanya, kamu perlunya apa? Clearing, ya di clearing. Kalau dia nggak perlu clearing, di clearing ya sama aja kayak kamu nawarin capcay ke orang beli nasi goreng. Iya. Gak nyambung. Sama ngerasa begitu, Dok. Iya. Setelah kamu kasih nasi gorengnya nggak pergi, terus kamu marah-marah sendiri. Gak tahu diri, udah dikasih nasi goreng, udah nggak mau pergi, udah di clearing tapi nggak mau pergi. Nah, yang aneh siapa orang minta capcay kamu kasih nasi goreng? Makanya selalu sebelum kita clearing atau berhubungan dengan entitas, kita selalu tanya, kalian perlunya apa? Karena nggak selalu mereka semua mintanya clearing. Kadang-kadang mereka cuma minta, aku pengen didengar dong, aku pengen di-acknowledge dong. Ya cuma say, hi, thank you ya sudah hadir di sini. Terus mereka udah happy banget dan pergi lagi. So kita mesti tetap jadi the most dominant energinya gitu ya, Dok ya? Yes, because you are the owner of the body. Jelas ya, kamu di urutan ciptaan lagi yang paling tinggi karena kamu lagi punya badan. Oke, so you are the boss, bukan mereka yang the boss. Jadi ketika orang kemasukan gitu, berarti itu mereka memberikan unawareness gitu ya, jadi bisa masuk. Nggak semuanya orang kemasukan itu adalah entity awareness loh. Sebagian besar 80% sampai 90% itu adalah shadow self. Yang artinya adalah pribadi diri sendiri yang keluar pada saat di bawah tekanan yang amat sangat berlebihan. Itu tidak selalu. Karena kalau kamu betul-betul kerasukan something, badanmu berubah. Jadi sakit kan, Dok? Iya pasti sakit dong kamu ngelakuin sesuatu yang kamu nggak mau. Shadow self adalah bagian dirimu yang kamu judge jelek. Ngerti nggak? Amarahmu, angkaramu, sifat jelekmu, semua karakter dirimu yang kamu judge jelek adalah shadow self. Dan pada saat kamu tertekan dan kamu nyaris keok, shadow self akan keluar untuk nyelamatin dirimu. Dan itu bukan kerasukan loh. Oh, yang dark side of the moon itu makanya. Yes. Okay. Dan itu bukan kerasukan. Jadi kalau kamu luka batinnya tentang orang tua, yang muncul nanti kakek-kakek atau nenek-nenek. Kalau kamu luka batinnya tentang masa anak-anak, nanti yang muncul anak-anak. Tapi kalau kamu yang muncul tentang pribadi dirimu, yang muncul nanti karakter binatang yang keluar. Shadow self. Jelas? Karena kalau kesurupan, badannya rubah biasanya. Kamu akan bisa lihat ciri-ciri yang masuk di dalam badannya dan kamu bisa lihat secara nyata badannya berubah. I see. Dan itu kejadiannya kecil, hanya 5%.
Makanya kenapa yang kesurupan-kesurupan nggak pernah dia membahayakan dirinya kan? Iya. Ya. Gulung-gulungnya di tempat aman aja, nggak akan gulung-gulung masuk ke tempat bahaya. Jelas? Oke, thank you. Oke, sip. Oke, kita sudah lewat waktu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di Telegram Group yang sudah disediakan. Enggak, WhatsApp Group. Tapi nanti saya pindahin ke Telegram Group karena WhatsApp itu beban banget ke dalam memori. Tapi kalau di Telegram ke handphone jauh lebih ringan dan saya bisa share, ada recording dan segala macam, saya bisa share di sana. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda dan kalau ada apa-apa bisa kontak ke kami atau nanti reply ke email yang kami kirimkan. Oke? Terima kasih banyak dan selamat malam. Makasih, Ya, Thank you, bye-bye. dokter. Thank you. Makasih banyak nih, Dok. Makasih semuanya.